Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Punten Bapak, ini diturunin sama saya. Soalnya dua merek yang mendukung Israel. Soalnya saya lagi live soalnya. Ya. Jadi kalau ada yang nyuguhin air minum mereknya Aqua, biasanya nggak saya minum. Kenapa? Itu sama seperti minum darah saudara kita di Palestina. Ya. Ini masing-masing sih sebetulnya di prinsip saya. Bahkan saya juga sampai punya sahabat, beliau umroh Pak, naik pesawat 9 jam, dikasih air begini di pesawat tapi yang kecil, nggak diminum sama sekali sama beliau, rela 9 jam minum air keran di kamar mandi. Beliau salah satu habaib, beliau Habib Ares yang populer dengan Habib Boykot di media sosial, karena memang itu yang beliau dakwahkan sebagai salah satu ikhtiar untuk mencintai saudara-saudara kita yang di Palestina. Hatur nuhun Bapak. Nah, ini lokal kalau ini. Betul kan? Hatur nuhun, Pak. Insyaallah. Yang kedua, saya merinding yang baca yang jadi korinya. Jadi berasa kayak ngedenger suara dari tip yang dulu kalau menjelang azan suka disetel. Tapi tadi aslinya Pak ya, Ustaz? Asli. Saya pikir lip sync gitu kan, disetel di dia gitu kan gitu. Itu Masya Allah, semoga Allah berkahi beliau dan keluarga beliau, ahli Quran, ahlullah yang Masya Allah suaranya luar biasa, dan Insya Allah suara itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati segenap keluarga besar, para tamu undangan, para ajengan, para guru, para ustadz, para ustazah, para tokoh masyarakat yang saya mohon izin gak bisa menyebutkan satu persatu, tapi gak mengurangi rasa hormat saya dan khidmat kita insya Allah pada siang hari ini, ditambah dengan suasana yang hujan di rumah Allah. Waktunya hujan ini sangat mustajab, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti sendal atau sepatunya basah, ya, dah hujan mah berkah. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu lazim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kalinya Bapak saya ngisi pengajian di Masjid Besar Al Ihsan Padalarang ini. Padahal hampir setiap bulan saya pasti ke Padalarang. Tapi ke Masjid Al Irsyad di KBP itu sudah jalan 4 tahun saya ngisi pengajian rutin di situ. Yang kalau nggak salah bulan ini Februari nggak ada Bunda. Adanya nanti kalau nggak salah bulan April. Masih lama. Nah, ini pertama kalinya saya datang ke sini nepangkeun Bapak Ibu semuanya. Saya Ridho Febri, linggih di Cileunyi. Timur ke barat, ujung ke ujung. Tapi hapunten, da abdi mah sanes urang Sunda, pun Rama asli ti Padang, pun Biang asli ti Jawa Timur. Janten teu tiasa bobodoran Bapak, gitu. Jadi hapunten birih aya kalepatan nyarios Sundana, abdi milih pakai bahasa Indonesia. Tesawios? Siap. Insyaallah kita sedikit menyampaikan dan belajar, karena yang hadir di sini bukan lagi hanya seorang anak, tapi ada yang sudah menjadi nenek dan juga seorang ibu, ya. Kita belajar bagaimana menjadikan orang tua kita itu menjadi jimat menuju surga, atau justru malah jimat yang menggelincirkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengatakan kata jimat itu? Abah Yai Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Wajib fardu ain seorang anak itu taat, patuh, hormat kepada orang tuanya. Itu kata beliau. Bahkan ada sebuah nasihat yang saya sangat suka dari salah seorang guru kita, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau lebih dikenal dengan nama Gus Baha. Apa yang beliau sampaikan kurang lebih begini Pak, Ibu. Ketika seorang anak yang tinggal satu rumah
atau satu kawasan dengan orang tuanya. Karena dekat dengan orang tuanya, pastilah anak yang dekat akan selalu mengurus orang tuanya tersebut sampai akhir hayatnya. Setiap kalau ada kesalahan, pasti anak yang tinggal bersama dengan orang tuanya atau yang dekat dengan rumah orang tuanya akan selalu disalahkan dan dimaki-maki. Leres? Tuh, ada yang curhat colongan. Nah, kata beliau, mungkin bagi orang tua itu menjadi sebuah kesalahan, tapi kelak di hadapan Allah diganti jadi kebaikan karena salah dalam lingkaran kebenaran. Itu kata beliau, kata Gus Baha. Apa maksudnya? Melakukan salah dalam lingkaran kebenaran karena ingin berbakti kepada orang tua, lebih memilih diam walaupun sering disalah-salahkan. Itu maksudnya. Pasti di antara kita yang masih punya orang tua makin sepuh, ya kan, bawaannya sensitif, salah benar ngambek. Nah, itu orang tua. Makanya di dalam Al-Quran, ibu, bapak semuanya, ada 3 fase manusia. Di surat Ar-Rum, Allah menyampaikan ada 3 fase manusia. Yang pertama lemah. Yang pertama lemah. Yang kedua kuat. Yang ketiga lemah kembali. Lemah yang pertama itu kondisi kita masih bayi dan kecil. Yang kuat kedua itu saat kita usianya jag-jag sehat, Pak. Umur belasan tahun, 20 tahun, 30, 40. Nah, ketika sudah mulai masuk usia 50 tahun, mulai turun. Jadi lemah lagi. Bukan cuma lemah fisik, bahkan lemah ini juga. Bahkan lemah ini. Apa maksudnya? Gak lagi bisa berpikir keras. Agak susah ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Jadinya baperan, sensitif. Pengurus masjid besar Al-Ihsan, ada anak mudanya, ya kan, bikin acara. Orang tuanya nggak dilibatkan, ya. Para sepuh-sepuhnya nggak diajak, tapi dikasih tahu. Biasanya ada yang ngambek. Kenapa? Karena ini sudah mulai lemah. Al-Quran yang bicara, Pak, bukan saya. Ibu-ibu juga sama. Rata-rata banyak di luaran sana ibu-ibu yang menjadikan anak menantu perempuannya musuh. Dalam tanda kutip, saingan untuk ngambil perhatian anak laki-lakinya. Si anak perempuan menantunya ini selalu berbuat baik kepada mertua perempuannya, keneh-keneh salah wae. Nah, buat kita yang melakukan hal seperti itu, punya bapak yang makin sepuh, makin lemah, punya ibu yang makin sepuh, makin perasa, makin sensitif. Di situ peluang pahala besar kalau mau sabar. Makanya tadi dibacakan ayatnya di Quran surat 17, surat Al-Isra. Surat ke-17. Dari ayat berapa? 23. Itu wasiat dari Allah sebagai pembelajaran buat kita, Bunda. Poin pertama, bahwa yang namanya berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar akhlak, tapi perintah dari Allah. Susah gak? Susah. Apalagi kalau orang tua kita sudah semakin sepuh, yang segala sesuatunya serba salah. Saya punya orang tua tinggal di Lampung. Kenapa saya pindah ke Bandung yang tadinya saya tinggal di Jakarta? Karena pengen birrul walidain ke orang tua saya yang satunya dari istri saya yang tinggalnya di Sumedang. Yang bahkan, Bapak, saya sedikit cerita untuk hal sepele, dan saya ngerasakan betul keberkahan ketika kita totalitas berbakti kepada orang tua. Saya merasakan betul. Nih, ada satu catatan yang saya catat yang merupakan salah satu nasihat dari Gus Baha. Apa kata beliau? Bangga menghabiskan harta untuk orang tua. Jadi jangan ragu menggunakan harta untuk orang tua kita, jangan. Nah, makanya sampai mamah yang di Sumedang
itu sering bilang, kenapa saya nggak bisa bilang mamah mertua, itu mertua saya. Bagi saya yang namanya orang tua itu orang tua pak, nggak ada yang namanya mertua. Orang tua itu orang tua. Kalau mama saya di Lampung, papa saya di Lampung, mama yang di Sumedang, almarhum papa yang di Sumedang, itu juga orang tua saya. Mama bilang sama istri saya, sama teteh, omah mah cuman berani mau minta apa-apa teh, mau diantar kemana-mana cuman sama si ayah saya, dipanggil ayah karena anak pertama, istri juga anak pertama, keponakan-keponakan semuanya manggil ayah, adik-adik juga sama. Kenapa? Biar kita tetap akrab pak, jadi nggak ngerasa orang lain, bibi sama om sama keponakan nggak ngerasa orang lain. Anak-anak kita didik manggil adik-adik kita dengan panggilan seperti anak yang memanggil. Biar apa? Biar terus rukun akur, guyup sebagai saudara. Karena punten, di masyarakat kita banyak keluarga yang rusak hanya karena satu perkara yang namanya warisan. Betul? Saudara jadi musuh. Bahkan saya ngelihat kemarin berita di media sosial, seorang kakak membunuh adiknya karena adiknya terlalu rakus dengan harta warisan dari orang tuanya. Dibunuh. Kenapa? Biar nggak gelap mata. Biar nggak gelap mata. Itu kan terjadi di masyarakat kita, hal-hal seperti itu. Nah, di Quran surat ke 17 tadi, surat Al-Isra ayat ke-23, Allah menyampaikan bahwa kedudukan taat, hormat, patuh sama orang tua itu kedudukannya setelah ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi pernah cerita begini bunda, ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Berarti itu ibadah kita kepada orang tua apa kepada Allah? Kepada Allah. Yang kedua, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Apa maksud jihadun fi sabilillah? Seorang ibu melahirkan anak, itu jihad. Seorang suami mencari nafkah yang halal dan thayyib, itu jihad. Itu pelajarannya, bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar akhlak, tapi perintah dari Allah kepada kita yang kedudukannya itu di bawah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, punten, salah satu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turunnya adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Bahkan secara spesifik Allah mengatakan tentang apa? Gak boleh bilang ibu mah tuh, ya, ibu mah, teteh, jika tuh ke depan dulu sebentar, ibu pengen dibeliin anu, ibu mah capek, itu nggak boleh, nggak boleh, beneran, itu nggak boleh. Kata ayatnya kan, kata aja nggak boleh. Di Quran surat ke-17 ayat 23 tadi, apa yang Allah minta kepada kita? Rendahkan nada bicara kita. Ini saya kelihatan kencang bunda, itu karena speakernya bagus. Beneran, masjidnya speakernya bagus ini. Makanya saya nggak perlu deket-deket, jauh aja udah kenceng. Kenapa? Karena ini bagian dari dakwah. Nah, bunda, ibu, bapak semuanya yang masih punya orang tua, yang makin sepuh, yang sudah semakin menua, nggak boleh meninggikan suaranya, apalagi sampai teriak-teriak. Dah Ustadz, ibu saya mah kalau nggak diteriakin nggak kedengeran, soalnya agak budak. Dideketin. Sob, ini ada istri saya, teteh. Kalau ngobrol sama mama, saya sama teteh ngobrol sama mama, gak usah jauh-jauh, mama Sumedang aja, suaranya itu lebih pelan suara saya daripada suara teteh. Ya, saya nggak. Jadi suaranya lebih pelan suara saya, bukan karena saya seorang ustadz, tapi saya seorang anak pak. Suara saya lebih pelan daripada suara istri saya sama mama. Bahkan dulu kan papa meninggal sudah masuk tahun keempat, sudah 4 tahunan maksudnya, sudah masuk tahun kelima dari 2021. Dulu pak, sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, papa itu selama 5 hari, begitu pulang ke Sumedang 2 hari kemudian meninggal. Saya beruntung punya mertua, saya sebut ya, mohon maaf, orang tua dari Sumedang, orang tua dari istri saya yang soleh dan solehah.
Dari sebelum nikah Pak, saya udah ngerasa kayak ketemu orang tua saya sendiri. Bahkan hari ini saya ngisi di sini itu takdir Allah, betul. Besok saya ke Jakarta lagi. Kemarin saya di Jakarta ngisi acara di MNC TV buat program Ramadan. Pulang ke Bandung karena cuman pengen datang ke sini Pak. Ngisi di Masjid Besar Alisan ini karena besok habis subuh saya ke Jakarta lagi. Bisa nggak? Misalkan di hari ini saya kosongin atau saya cari jadwal yang lain di Jakarta, bisa. Tapi bagi saya inilah keberkahan dari doa orang tua saya, baik yang di Lampung ataupun yang di Sumedang. Bahkan sebelum meninggal Pak, Papa almarhum itu pernah, kan salah satu tayangan televisi yang jadi favoritnya beliau adalah acara Damai Indonesiaku di TV One. Sebelum meninggal beliau tuh pernah bilang sama istri saya, Teh, apap mah yakin nanti si ayah di dia. Apa kata istri saya, kata Teteh, ah papa mah manya gitu kan, ada-ada aja gitu. Kata Teteh, sahanu terang, kata papa gitu. Makanya begitu pertama kali Pak saya diajak sekitar 3 tahun yang lalu untuk tampil di Damai Indonesiaku, saya teringat cerita itu. Dan di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya ketika saya kembali rutin sampai sekarang, saya cuma kirim Al-Fatihah, ya Allah jadiin pahala buat orang tua hamba, jadiin pahala buat orang tua saya. Ibu, bapak, saya Ridho Febri bisa duduk di sini, bisa berdakwah dengan izin Allah, ya, itu karena keberkahan dari doa orang tua saya. Punten, waktu masih bujang baong saya mah ibu, seriusan. 2005 udah diusir dari rumah. Anak pertama, kenapa diusir Ustadz? Uang kuliah buat pacaran. Baong kan? Belum selesai ibu. Apalagi ceritanya? Saya disebat sebagai anak durhaka sampai 3 kali sama mama saya. Mama saya. Bapak-bapak ada yang pernah disebut anak durhaka? Gak ada. Saking baongnya saya, bukan cuman make uang kuliah buat pacaran, terus di DO, dikeluarin dari kampus, diusir dari rumah. Tapi kenapa saya bisa menyelesaikan pendidikan saya? Komitmen saya untuk meraih gelar. Kenapa? Biar orang tua saya senang. Itu awalnya, biar pekerjaan saya bisa naik. Nah, karena doa dari orang tua saya bukan anaknya kiai Pak, bukan Gus, bukan. Tapi saya tahu apa yang dilakukan sama orang tua saya. Pelajarannya apa? Kita bukan kiai Pak, kita bukan ulama, kita bukan ustazah ibu, tapi punya peluang yang sama. Anak kita bakal soleh dan soleha kalau kita mau apa? Mau dekat sama Allah, mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu apa yang dikerjakan mama saya, dan bahkan sekarang saya punya 2 sayap untuk saya terbang. Selama 15 tahun saya berumah tangga, saya punya orang tua dari istri saya yang saya tahu apa amalan yang mereka kerjakan. Saya punya ibu yang jam 1:30 dan jam 2 malam itu sudah bangun, bukan pipis, sholat. Mama di Sumedang, nah itu sering baca sholawat adrikni dan lain sebagainya, Yasin Fadilah dibaca Pak sampai menjelang subuh setelah sholat malam. Begitu sholat subuh selesai, mama ngapain? Tidur? Enggak, beraktivitas. Saya tahu apa yang menjadi doa beliau, orang tua saya. Artinya kita punya peluang yang sama sebagai orang tua, maka semakin kita sering mendoakan orang tua kita, maka nanti anak-anak kita akan semakin sering mendoakan kita. Ada wasiat nih dari seorang ulama besar Bunda, Bapak sekalian, namanya kalau nggak salah Imam Al-Qurtubi. Iya. Oh bukan. Oh betul. Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan begini. Permohonan untuk mengalirkan amal solih kepada anak cucu dimulai dari bertaubatnya orang tua, bukan hanya kepada Allah, tapi juga meminta maaf kepada anak-anak, sehingga kebaikan bisa menjadi warisan bagi keturunan kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, ulama besar juga namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini kitab yang saya terjemahkan. Beliau bilang begini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dampak dari dosa itu akan selalu turun kepada keluarga dan keturunannya. Apa maksud dari dua nasihat ulama ini, Ibu, Bapak? Yang pertama, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa permohonan untuk mengalirkan amal soleh kepada anak cucu itu dimulai dari orang tua yang bukan hanya bertobat kepada Allah, tapi juga minta maaf sama anak-anak. Pertanyaan saya, seberapa sering kita minta maaf sama anak? Seberapa sering? Bapak yang sudah pensiun, dulu gelap ketemu gelap, jarang main sama anak, tahu-tahu anak udah gede, udah bujang. Yang perempuan ternyata anak sudah remaja, sudah dewasa, ya. Sudah ada yang mau memperistri, tiba-tiba ada yang ngelamar, kaget. Pertanyaan saya, seberapa sering kita minta maaf sama mereka? Ini kata ulama. Kenapa? Ada yang pernah nanya sama saya begini, Bu. Ustadz, saya izin berdiri. Ustadz, anak saya mah udah SMP, perempuan, nggak mau dipeluk lagi. Kira-kira apa yang harus saya lakuin biar anak saya yang perempuan ini mau dipeluk lagi? Saya jawab, Kang, punten. Dulu waktu anak kecil, Akang suka dipeluk nggak sama anak? Sering saya tolak karena kesibukan kerjaan yang dibawa pulang ke rumah. Maka jangan salahin siapa-siapa kalau anaknya remaja dan dewasa nggak mau dipeluk sama bapaknya. Jadi anak-anak kita itu gambaran kualitas kita, Pak. Sebelum saya ngomongin orang tua lebih lanjut ya, anak-anak kita, Ibu, itu gambaran cerminan diri kita. Makanya Imam Al-Qurtubi, ahli Quran, ahli hadis, ya, beliau berwasiat kepada kita, kalau mau mengalirkan amal soleh kepada anak cucu keturunan kita, sehingga itu dijadikan menjadi kebaikan yang turun temurun sampai hari kiamat, dimulai dari diri kita yang senang bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada anak-anak lebih sering. Kenapa? Kita sebagai orang tua, coba ngacung di sini. Siapa yang nggak pernah salah sama anaknya? Nggak ada. Kita semua pasti pernah salah sama anak. Nah pertanyaannya, seberapa sering kesalahan yang kita lakukan dibarengi dengan permintaan maaf sama anak? Jarang banyaknya. Keun bae da si teteh mah apal kieu indung nama gitu. Salah. Itu jadi luka, Pak, dalam hati anak-anak kita. Ini contoh luka dari seorang anak perempuan yang diulang oleh dia ketika dia dewasa. Nah, mama cerewet itu karena mama sayang sama kamu. Tah. Itu kalimat siapa? Neneknya anak-anak kita dulu. Betul kan? Kenapa itu jadi kalimat yang kita keluarin sekarang? Ketika ngedengar anak kita dikasih tahu, ngebela diri, ngeles. Dulu kan kita begitu. Itu luka jadinya dan kita nggak sadar. Itu nggak sadar kita, Pak. Kita para bapak-bapak juga sama, menganggap bahwa ngasih uang, jajan, beli pakaian, nyekolahin, selesai nafkahnya. Salah. Kenapa Rasulullah itu ketika sujud membiarkan Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya? Kalimatnya apa? Sampai mereka puas baru Nabi bangkit dari sujudnya. Kalau tiba-tiba Rasulullah itu bangkit, anak itu jatuh, maka itu jadi luka di dalam hatinya. Kakek saya sudah menzolimi saya karena saya jatuh dari punggung kakek saya. Itu yang kita nggak sadar. Ketika kita mau cerita sama bapak, Pak mau ngobrol atuh, ngobrol naon sih tah ka mamah we. Akhirnya lama-lama nggak mau lagi ngobrol sama bapaknya. Nah itu kalimat dari Imam Al-Qurtubi tadi. Udah minta maaf kita sama anak-anak. Ngan satahun sekali eta ge formalitas. Hampura bapak ogena. Iya kan? Formalitas. Betul, anak itu harus hormat sama orang tua. Tapi kalau anak gak bisa hormat sama orang tua, jangan-jangan banyak orang tua yang tidak bisa menghormati anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Jadi bukan anak yang gak hormat, tapi kita yang gak ngajarin hormat kepada anak-anak kita. Kenapa? Jangan salahin orang tua kita dulu. Kenapa? Dan dulu mah pengawasan masih jarang. Betul kan? Sekarang pengawasan di mana-mana, yasinan di mana-mana, di setiap gang ada majelis taklim, setiap kecamatan ada
majelis taklim kelurahan, desa, RW, ada majelis taklim semuanya. Kita ngaos kemana-mana, beringkat itu, beringkat dia, ngaji dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sederhana. Dari ilmu banyak yang kita dapat itu, seberapa dekat kita sama Allah? Seberapa bagus lisan kita? Seberapa bagus sikap kita? Makanya ibu bapak, kalau ngomongin orang tua, itu bukan hanya sekedar akhlak, tapi kesadaran bahwa perintah Allah kepada saya buat berbuat baik kepada orang tua. Ustadz, tergantung gimana orang tuanya. Ada nabi yang diuji sama bapaknya. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Betul kan? Orang beriman gak bapaknya? Bukan, seorang pembuat patung berhala. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim masih hormat sama bapaknya? Sangat menghormati. Bapak kita bukan orang kafir. Bapak kita masih sholat. Sudah semakin sepuh, ditinggal sendirian. Yang lebih bahaya, dititip ke panti jompo. Itu banyak pak, saya ketemu pak di kota-kota besar tuh pak. Rumahnya mewah, tinggi, ya pagernya, tapi ternyata orang tuanya dititipin ke panti jompo. Saya dapat ilmu nih, sederhana sebetulnya. Makanya orang-orang tua dulu itu kenapa pada sehat? Senangnya jalan kaki. Terus kenapa sekarang yang masih 30-40 tahun duduk selama langsung bangun? Aduh, ya, karena malas jalan kaki. Ke minimarket keluar komplek aja kan motor. Betul kan? Saya Idul Adha kemarin pak melakukan distribusi kurban ke salah satu desa. Ada 3 desa minoritas dengan banyaknya misionaris pak, kristenisasi. Datang ke satu tempat, tanjakannya pak, jalan cuman buat motor itu sekitar 60 derajat. Tiba-tiba begitu dengan ngos-ngosannya saya sama teman-teman naik, sudah sekitar hampir 1 jam. Kalau secara jarak itu cuma 1,5 kilo. Sudah hampir 1 jam, masih di tengah jalan. Bapak-bapak umur 70 tahun, giginya masih utuh, dengan santai mikul kayu bakar turun. Terus beliau berhenti, senyum karena disapa. Saya tanya, pakai bahasa Jawa halus. Saya tanya kurang lebih pertanyaannya gini, Bapak umurnya berapa? 74 tahun nak. Malu saya. Kenapa? Nanjaknya ngos-ngosan. Beliau turun dengan santai. Kan orang tua kita itu ajaib dulu itu bu. Bukan cuman sekedar sehat, giginya masih pada utuh, ya. Bahkan apa? Berkah. Kenapa saya bilang berkah? Apa amalannya mereka? Osok tahajud enggak? Jarang. Sholat 5 waktunya dijaga. Menutup aurat sesempurna ini enggak, pakaiannya bagus-bagus dari ratusan ribu sampai jutaan? Enggak. Sama sekali enggak. Yang ditenteng kemana-mana bukan HP, tapi tasbih. Yang kalau keluar rumah pakainya pakai ini pak, kain, pakai kebaya yang jilbabnya dicangkolin di leher. Kalau ketemu orang ditarik, iya kan? Lehernya masih kemana-mana kan? Tapi lihat, ketika ada orang yang ngezolimin beliau, keun bae, tong tekenging, biarin aja. Yang penting bukan kita yang ngelakuinnya. Oh sekarang ngawas kemana-mana, disakitin, nggak terima, saya harus balas. Nah jadi jantan gitu, seueur ilmu tapi malah ngerasa bener, itu bahaya. Bahaya ibu bapak. Itu orang tua kita yang berkah, yang doa mereka, sesepuh kita, leluhur kita, yang akhirnya membuat kita sekarang bisa menikmati sajian hidangan hidayah Allah ngaos di mana-mana. So 20 tahun yang lalu, apa kepikiran pak kita jadi takmir masjid, ibu-ibu jadi pengurus majelis taklim? Nggak kepikiran. Yang dipikirin apa? Kerja, ya kan? Yang ibu-ibu di dapur, di rumah. Kan kita pakai jilbab ini mungkin belum lama yang rapih seperti sekarang. Mungkin baru sekitar 10-20 tahun ke belakang. Karena apa? Tren jilbab itu baru muncul, diperbolehkannya di sekolah, di tempat-tempat kerja di zamannya Presiden Gus Dur. Dari mana saya bisa tahu? Saya punya teman-teman yang masih kerja pak di dunia perbankan, salah satunya BCA. Itu yang paling nolak karyawannya pakai jilbab. Semenjak Presiden waktu itu Gus Dur mengeluarkan aturan, ya, peraturan Presiden PP tentang diperbolehkannya berjilbab,
Akhirnya semua banyak yang berjilbab. Sekolah-sekolah mulai berjilbab, ya. Ya, mulai sama Allah. Sampai ya belum sepanjang ibu-ibu sih gitu ya. Maksud saya bisa seperti ini itu bukan karena saya hebat. Saya diusir dari rumah, Pak. Saya ditelepon sama mama. Suruh apa? Suruh pulang. Kalau nggak salah di bulan lalu itu temanya tentang ibu. Di TV One nangis saya. Kalau udah ngebahas tentang ibu nangis saya. Kenapa? Saya dulu anak yang gak pernah bikin mata orang tua saya itu kering, Pak. Pasti basah. Kenapa? Nakalnya saya. Tapi saya bersyukur diangkat sama Allah, dipertemukan guru-guru, dibimbing untuk belajar. Akhirnya apa? Allah kasih kesempatan saya yang kedua untuk akhirnya sekarang berdakwah. Untuk apa? Mengganti semua waktu yang hilang di masa lalu ketika saya nakal. Ini gambaran nakalnya saya. Dulu tinggal di Jakarta. Jadi drummernya band, salah satu band, anak band. Jadi model di Jakarta, pernah ikutan cover boy Aneka Yes, pernah ikutan elemen body contest yang perutnya kotak-kotak, Pak. Itu dulu. Dunia itu berasa kayak di genggaman, Pak. Bukan nyombongin, bukan. Saya sedang cerita, ya. Itu semua sudah saya lewatin. Makanya akhirnya apa? Saya pilih untuk berdakwah. Kenapa? Karena disinilah kehidupan itu ada, bukan untuk mencari kesenangan dan ketenaran, tapi ketenangan dan kebahagiaan. Beda. Kesenangan, ketenaran. Biasanya viral sedikit langsung ruas, Pak, kaget. Kalau anak muda zaman sekarang nyebutnya star syndrome. Star syndrome. Yang langsung ngasih kontak di media sosialnya, bisnis dan endorse, hubungi nomor sekian. Nah, biasa kemarin saya ketemu sama salah seorang anak muda, pasangan suami istri, yang nyanyi lagu apa sayang? Nggak usah ya, nggak usah disebut ya, takutnya kurang baik. Nah, beliau cerita sama saya, Ustadz kan pergi kemana-mana, kalau datang ke satu tempat masih ada perasaan ngerasa bahwa kayaknya dia kenal saya deh, enggak pernah, Pak. Dan saya mah kemana-mana kaosan, Ibu, pakai topi, pakai celana santai, nenteng istri saya, nenteng putri saya, ngegandeng maksudnya. Ditenteng, salah, ngegandeng istri saya dan ngegandeng putri saya. Putri saya sebahu saya tingginya sekarang. Makanya Ibu hati-hati kalau ngelihat saya ngegandeng perempuan yang lain sebahu saya tingginya, itu putri saya, bukan orang lain, ya. Karena beberapa orang ada yang bilang ke Teteh, tadi bener ya ada Ustadz Ridho di Anu gitu kan? Oh iya, lagi sama Aisyah, putri kami, umurnya 12 tahun. Itu kenakalan saya dulu, Pak. Dan saya bersyukur diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena saya hebat, tapi karena doa dari orang tua dan sesepuh kita dulu. Apa doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gak semua sesepuh leluhur kita doanya begitu. Ada yang doanya, ya Allah, saya teh gak bisa ngaos, tapi saya tuh pengen punya anak yang rajin sholat, rajin ibadah, dan soleh-soleha. Selesai. Jatuh ke kita, Pak. Jatuh ke anak-anak kita, jatuh ke keluarga kita. Itu berkah namanya. Kenapa? Karena bisa jadi dalam proses kehidupan kita ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita. Karena apa? Berbuat baik kepada orang tua bukan hanya sekedar akhlak, tapi kesadaran taatnya kita sebagai seorang anak. Yang kedua, ada pepatah dari orang-orang Arab begini. Sebelum saya lanjut yang kedua. Kalau kamu ingin dekat
dengan Allah, maka lihat dulu bagaimana sikapmu kepada orang tuamu. Itu pepatah Arab. Kalau ingin bisa dekat dengan Allah, maka lihat bagaimana sikap perilaku kita kepada orang tua kita. Makin baik dengan orang tua, berarti makin dekat dengan Allah, pasti hidupnya berkah. Yang kedua, ibu bapak, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sebetulnya sederhana. Kenapa Allah menggunakan kata ihsan? Ihsan itu artinya kan berbuat baik kepada orang lain. Nanti Allah yang akan membalas kebaikan itu, bisa sama, bisa lebih. Itu ihsan. Apa kaitannya dengan berbakti kepada orang tua kita? Kalau kita pengen anak-anak kita berperilaku dan bersikap baik kepada kita, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua yang masih hidup. Ustadz, kalau orang tua saya sudah mati gimana? Sudah meninggal bagaimana? Sudah wafat bagaimana? Tinggal sering-sering didoain, ditengokin, ziarah kubur. Ditengokin. Saya beberapa kali dapat video Pak di media sosial. Ada seorang anak yang satu, dia berdoa ketika dapat rezeki untuk umroh, sebelum berangkat dia berdoa pengen ketemu sama laki-laki yang wajahnya mirip ayahnya. Dipertemukan sama Allah, dipertemukan itu di pelataran Ka'bah. Dia lagi sholat sunnah, di sampingnya ada seorang bapak-bapak yang lagi ngaji Quran. Begitu assalamualaikum warahmatullah, kelihatan wajah yang di sebelahnya, dia selesaikan yang sebelahnya, langsung nengok ke sebelahnya. Kaget dia. Sama-sama orang Indonesia. Akhirnya bilang, bapak kayak bapak saya, matanya berkaca-kaca. Boleh nggak saya peluk karena saya kangen sama bapak saya. Itu kata beliau. Ada satu lagi Pak, yang seorang perempuan kangen sama ibunya sebelum berangkat umroh, dia berdoa pengen ketemu sama orang yang mirip wajahnya sama ibunya. Baru turun dari eskalator menuju mataf, area untuk tawaf, beliau ketemu papasan dengan seorang perempuan yang dari atas sudah dilihat kok mirip kayak ibunya. Begitu sampai di bawah langsung tiba-tiba meluk ibu itu. Dengan kalimat lirih bilang apa? Ibu, aku kangen. Dan ternyata yang dipeluknya itu sadar kalau anak ini sudah ditinggal ibunya, dan mungkin merasa bahwa wajah yang dimiliki oleh beliau mirip seperti ibunya. Nah, di cerita yang lain Pak, ketika saya umroh, ibu ngebimbing jamaah, kan turun ke area mataf. Waktu itu ada cukup banyak jamaahnya, lebih dari satu bis. Turun tawaf, putaran satu, putaran kedua, putaran ketiga. Salah seorang jamaah laki-laki nanya sama saya, Ustadz, kita tuh ngapain muter-muter di sini sambil jalan? Dianya, loh, saya langsung sadar, saya langsung ingat. Saya bilang sama mutawif, Ustadz, saya titip jamaah. Terus akhirnya saya tarik dia ke belakang, ke baris paling belakang. Saya bilang, kita sekarang lagi tawaf mengelilingi Ka'bah. Emang Ka'bah di mana? Saya merinding cerita ini. Akhirnya apa yang saya lakuin? Saya tarik tangannya untuk keluar. Pak, dosa apa yang Bapak lakukan sehingga Ka'bah mulia ini tidak terlihat di mata Bapak? Ka'bah mulia ini tidak terlihat di mata Bapak. Duduk Pak, langsung brek. Berarti kita dari tadi muter-muter itu tawaf yang Ustadz ceritakan waktu kita manasik. Betul, kita lagi tawaf mengelilingi Ka'bah ini yang menjadi tempat kiblatnya kita. Terus dia bilang apa? Saya bertahun-tahun sering bikin ibu saya nangis, sering bikin ibu saya kecewa karena saya marah. Dulu ketika kecil saya tidak dirawat oleh ibu saya, oleh bapak saya, tapi saya dititipkan kepada bibi saya. Sekarang saya sukses, saya cuekin ibu saya ketika mau minta tolong, butuh ini dan mau itu. Ngaku dia. Terus apa yang saya lakuin? Saya ajak beliau untuk sholat taubat. Selesai, saya bawa pulang ke hotel. Saya batalin tuh tawafnya bunda. Saya bawa ke hotel. Selesai, sampai di hotel saya suruh mandi dia. Selesai mandi, kemudian saya suruh dia telepon video call ibunya. Takut dia. Ini Ustadz yang saya takutin dari dulu.
Makanya saya bertahun-tahun gak pernah mau berangkat umroh. Selalu istri saya dan anak saya yang saya suruh berangkat duluan. Beliau berangkat umroh itu saya telepon, Pak, karena istrinya minta biar bisa berangkat sama suaminya. Saya telepon, ayo Pak, saya temenin. Nanti umrohnya bukan cuma hanya sekali, Bapak mau umroh 2 kali, 3 kali, saya temenin. Membadalkan orang tua yang sudah wafat atau kerabatnya juga silakan. Saya bilang begitu. Kan kalau menurut riwayat sekali, ya kan? Tapi boleh untuk lebih dari itu. Tidak ada pengingkaran. Nah, akhirnya apa? Selesai beliau mandi, video call orang tuanya, pecah tangisnya, minta maaf. Gak bisa sujud sama ibunya kan? Apa kata ibunya? Nah, dari dulu sampai sekarang ibu yang salah. Harusnya dulu ibu tidak menitipkan kamu pada bibi. Ibu yang salah, nak. Setiap malam ibu cuma berdoa, ya Allah berikan saya jalan untuk bisa minta maaf dengan sepenuh hati kepada anak laki-laki saya. Kata ibu itu, saya yang salah ya Allah. Apa kata anaknya tadi? Ibu ridho sama aku. Ibu ridho nak sama kamu, pulang nak. Beres kamu umroh, pulang temui ibu. Kata beliau. Selesai nangis-nangisannya, saya temenin untuk ngambil mikot ulang ke Tanim, Masjid Siti Aisyah. Umroh tuh berdua. Begitu mau masuk Masjidil Haram, Pak, takut dia. Ustadz, saya takut. Gak usah takut. Allah itu maha pemaaf, maha penyayang, dan akan menerima taubat dari hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh bertaubat. Ini tempat mulia. Masjid ini bukan untuk orang-orang suci, tapi masjid ini untuk orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Akhirnya apa? Masuk, ditemenin, turun lift, langsung, Ustadz, itu Ka'bahnya, kata beliau. Tangis bu. Di lift itu saya peluk. Turun, tawaf 7 keliling, sa'i, ya kan? Selesai, tahallul, dia ngucapin makasih. Terus akhirnya waktu itu dia nanya sama saya, beliau bilang mau umroh bareng sama ibunya. Ustadz ada jadwal enggak? Saya bilang saya nggak ada. Berangkatlah dengan Ustadz dimanapun, muliakan ibu di sana, nikmati kebersamaan dengan ibu. Nggak nyampe 40 hari setelah ibu dan beliau umroh bareng, ibunya meninggal. Puas itu Pak. Kenapa? Bisa ngajak orang tuanya untuk umroh, kebayang nggak? Kalau nggak Allah tutup Ka'bahnya dari mata beliau, mungkin nggak akan pernah taubatan nasuha sama sekali. Kenapa anak itu bisa Allah gerakkan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, Ibu? Karena kesolehan orang tuanya. Karena kesolehan orang tuanya. Kenapa anak-anak mau melakukan haul setiap tahun sampai ke-8 dari Allahyarham Ayahanda Haji Hidayat? Karena keberkahan dari doa-doa beliau, dari kebaikan yang beliau lakukan dulu, sehingga turun kepada anak-anaknya punya kesadaran, yuk kita kirim doa buat ibu semua dan bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua tentang birrul walidain. Kenapa kita harus hormat, taat, patuh kepada orang tua? Karena saat kita taat, patuh kepada orang tua, surga itu jadi dekat. Apa kata Nabi SAW? Orang tua itu adalah surga, pintu surganya Allah yang paling tengah. Yang paling tengah. Yang paling tengah Ibu. Itu Masya Allah. Saya dapat pelajaran luar biasa dari salah seorang guru saya. Beliau punya adik, punya kakak yang agak sedikit berbeda dari kita yang normal. Dari kita yang normal. Saya nggak usah sebut nama beliau. Orang tuanya itu orang tua yang istimewa dan sabar. Bahkan belum lama ini juga saya ketemu dengan seorang jamaah yang anaknya Pak berkebutuhan khusus. Kalau orang nyebut Down syndrome. Ibu, saya katakan demi Allah, jangan pernah mencela anak-anak yang seperti itu. Ih, karunyanya gitu. Jangan. Kenapa? Anak itu nggak dihisap sama Allah. Yang dihisap itu kita, orang tuanya, dan juga orang-orang yang di sekitarnya yang menilai anak itu beda dari yang lain. Dihisap sama Allah. Ada hisapnya, ada pertanggungjawabannya. Saya pernah ketemu dengan seorang ahli Quran. Masih kecil waktu itu, umurnya sependek yang saya ingat 8 tahun. Didampingin sama syekh dari salah satu imam di masjid di area Arab Saudi. Nah, saya tanya ke anak kecil ini, ya, orang Arab Ibu.
penyesalan apa yang ingin kamu sampaikan ketika kamu bertemu dengan Allah? Anak ini hafal Quran sejak umur 5 tahun, tapi kondisi matanya buta. Kondisi matanya buta. Saya tanya, ya, apa yang akan kamu sampaikan, komplain sama Allah ketika kamu nanti bertemu dengan Allah? Apa jawab anak kecil ini, umur 8 tahun? Saya tidak akan pernah menyesali apapun, akhi, saudaraku, kata beliau. Saya tidak akan menyesali apapun. Kenapa? Karena Allah tutup mata saya ini, bisa jadi karena Allah pengen menjaga mata saya agar tidak bermaksiat. Kita matanya lengkap sempurna semuanya. Pertanyaan saya, hafal berapa juz? Betul kan? Kan seperti ini jadi pelajaran buat kita. Makin bersungguh-sungguh kita belajar ilmu agama, diamalkan, terus kita belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Pertanyaan saya, jadi amal soleh nggak dan jariah buat orang tua kita? Iya. Tapi kebanyakan dari kita, Ustadz, hese, dah ibu mah udah 50 tahun, udah 60 tahun. Sebentar. Saya punya orang tua angkat yang saya anggap seperti orang tua saya. Setiap hari setoran minimal 1 ayat, Pak. Ya. Beliau bisa menyelesaikan 17 juz, menghafal secara mungkin di usia beliau yang 73 tahun. 73 tahun, Pak. Nek Yusman Sabraha 84, Masya Allah. Masih mau ngaji, ya. 84. Indonesia merdeka berapa tahun, Pak? 45. 80 tahun kan? Tuaan beliau daripada Indonesia, coba. Iya kan? Beliau jadi saksi dari kemerdekaan Indonesia, masih mau ngaji. Berarti beliau sudah punya cicit. Ya nih ya. 84. Nah, beliau ini umur 73 tahun, hafal 17 juz. Di wisuda jadi orang paling tua di antara santri-santri yang lain. Gak lama habis itu saya dapat kabar beliau meninggal. Bunda, apa maha baiknya Allah? Allah catat pahala menghafal Qur'annya, Allah catat pahala ngaji Qur'annya, Allah catat pahala dari murojaahnya dia, kemudian tilawahnya dia, sampai hari kiamat gak akan putus pahalanya. Jadi lebar ibu, kalau cuma sholat 5 waktu, ibu sekarang udah ngaji, besok meninggal, pahalanya terus dicatat sampai kiamat. Ibu ahli sedekah, ya, ahli sedekah, memberi dan berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti kehidupan kita, maka pahalanya sampai kiamat. Ini yang diharapkan sama ayahanda, Allahu yarham Haji Hidayat dan ibu beserta keluarga besar yang lainnya. Ngalir pahala kebaikannya. Ibu hari ini ngaji, itu pahalanya ngalir buat orang tua kita. Mungkin kita nggak bisa lagi berbakti kepada mereka, tapi pintu surga itu masih bisa kita buka ketika kita jadi anak yang soleh dan soleha. Saking Allah menghormati kita, Pak. Yang namanya keluarga itu ada pilihan, 1, 2, atau kedua-duanya. Apa? Yang pertama, orang tuanya lebih soleh dan solehah daripada anak-anaknya, daripada keturunan-keturunannya. Nanti orang tua yang soleh ini, leluhur yang soleh ini bisa ngajak anak cucu keturunannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak-anak cucu keturunan yang jauh lebih soleh dan solehah daripada orang tuanya. Anak-anak cucu yang punya hafalan Quran, anak cucu yang sholatnya selalu di masjid, anak cucu yang mau berdakwah, anak cucu yang senang duduk di majelis ilmu, melampaui kesolehan orang tuanya dulu. Maka Allah izinkan anak-anak ini mengajak leluhur-leluhurnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya sederhana, kita layak nggak untuk punya anak-anak yang seperti itu? Kita harus yakin bahwa kita bisa. Kenapa? Masih dikasih kesempatan hidup, Pak. Orang tua kita mungkin sudah nggak ada, kalaupun ada mungkin sudah semakin sepuh. Tapi peluang punya anak cucu keturunan yang akhlaknya bagus, yang imannya bagus, yang punya hafalan Quran masih besar. Asalkan kita mau ngamalin ilmu, wasiat, pesan dari Allah. Apa pesannya? Ini salah satu ayat yang bisa saya koneksikan ke banyak pelajaran hidup. Salah satunya kepada orang tua dan juga anak cucu keturunan kita. Apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan.
Ketika kita sadar bahwa kita penuh keterbatasan, tapi kita pengen anak cucu keturunan kita semuanya soleh dan soleha, ya, menjadi sumber pahala dan kebaikan buat kita. Lalu kita bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada anak-anak kita. Dengan keimanan kita belajar untuk memperbaiki diri, beramal soleh. Ibu, gak usah banyak-banyak sebetulnya amal soleh itu, kalau gampang lupa, susah istiqomah. Jangan dipotong ya kalimat saya. Kata Ustadz Ridho gak perlu banyak-banyak. Ingat, kalau susah istiqomah. Karena apa? Allah itu mencintai sesuatu yang sedikit tapi konsisten, istiqomah. Istiqomah. Makanya ada seorang Arab Badui, Pak. Arab Badui itu bukan orang terpelajar, ya, orang yang tidak berpendidikan, hidupnya sederhana, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong kasih tahu satu amalan saja kepada saya yang saya kerjakan sepanjang hidup saya, dengan amalan itu memudahkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Kerjakan sholat yang 5 waktu, dijaga waktunya dan khusyuk sholatnya. Arab Badui, Pak, pengen masuk surga, minta amalan sama Nabi, dikasih tahu amalannya sholat fardu 5 waktu, dijaga waktunya, khusyuk ngerjainnya. Lihat leluhur-leluhur kita, Pak, sholatnya kan cuma 5 waktu, tapi lihat ketika wafat wajahnya tersenyum, ya kan? Ternyata dapat cerita dari sekeliling masyarakat, uak kita, bibi kita, tetangga yang umurnya udah tua-tua seumuran orang tua kita, sesepuh kita dulu. Ya Allah, Cep, gitu kan, kami tuh kehilangan abah teh benar-benar berjasa, amal solehnya jimat semuanya, sehingga kita bisa jadi anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Apa bentuk keberkahan hidup kita? Duduk di majelis ilmu, kita ibadah, kita mau sedekah, kita mau datang pada kajian-kajian taklim, undangan-undangan sosial kemanusiaan dan lain sebagainya. Bu, Bapak, saya tidak pernah minta dipanggil Ustadz kemanapun, dimanapun. Allah yang menitipkan. Maka akhirnya apa? Saya harus menjaga nama ini beserta dengan istri dan anak-anak saya. Ajengan-ajengannya didoain. Kenapa? Karena beliau itu rentan juga tergelincir, sama seperti kita. Sama seperti kita, Pak. Rentan tergelincir, ya kan? Bermaksiat, ya kan? Kemudian ada yang lebih dari hanya sekedar bermaksiat. Apa? Selingkuh. Kalau ketahuan selingkuh ngakunya mau poligami. Ada yang begitu? Ada, bukan di Jawa Barat, tapi saya temukan kasus-kasus seperti ini di luar dari Jawa Barat. Ini pelajaran besar, perintah dari langit buat kita, dari Allah. Yang kedua, kalau pengen mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlakukan orang tua kita dengan cara yang baik, muliakan mereka, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Kalau masih hidup, sering-sering ajak main orang tuanya. Kalau kita masih punya uang, ya, dapat uang dari suami yang masih dapat gaji, tanya ibu kita, ibu, mama lagi pengen apa sekarang? Kalau nggak mau nanya begitu karena malu, datang, jemput, ajak main, ajak jajan, ajak jajan. Karena apa? Kita tuh butuh doa orang tua, Pak. Saya pernah satu ketika ya dapat kabar dari teteh. Kata teteh begini, ayah, chargeran HP mama rusak.
Oh gitu, iya, iya sayang. Ini perjalanan mau ngisi kajian. Seingat saya waktu itu kajiannya kalau nggak di TSM. Terus saya ngisi kajian, selesai pulang, sampai di rumah saya rebahan sebentar. Ayah, ini chargeran mamah gimana? Oh iya, biar ayah aja yang beliin, kata saya. Apa yang saya lakuin pak? Saya ganti baju. Baru pulang kajian, malam kalau nggak salah baru sampai di rumah jam setengah 1 pulang dari Jakarta. Saya kemana-mana masih nyetir sendiri pak. Minta sama pedagangnya, tolong kasih saya chargeran yang paling bagus. Saya bilang begitu. Selesai saya bayar, saya simpan di mobil, saya jemput mama, saya anterin ke rumah. Saya tanya di perjalanan, mama, kata teteh chargerannya rusak ya. Iya ayah, chargeran mamanya rusak gitu kan, ini baterainya udah lowbat. Ogo mamahnya. Terus saya bilang, ma, itu di depan mama ada keresek. Itu keresek isinya kepala chargeran yang baru buat mama. Begitu diambil, disuhunkan, ya Allah hatur nuhun ayah, keluar doanya merudul. Itu yang saya minta bu. Begitu sampai di depan rumah pak, oma maaf ya, ayah nggak turun karena biar langsung pulang, biar bisa langsung istirahatnya sok atuh, ayah kan kurang istirahat, punten ya nak ya gitu. Kata mama teh sok ngarerepot wae gitu. Enggak mah, nuhun ya mah, saya cium tangannya, keluar lagi doanya, pulang saya sampai rumah istirahat. Itu doang kayak gitu pak, mungkin dianggap sepele, tapi yang sepele itu ngundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Hal kayak begitu bukan sekali dua kali saya membuktikan tentang perkataan Nabi dan ulama-ulama dulu bahwa keberkahan Allah itu, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Dulu waktu Cisumdawu belum jadi pak, saya ke Sumedang, itu kanu motor. Dan teteh nggak tahu, saya cuma bilang, yang ayah mau ke depan. Dan nggak tanya mau ngapain, saya bilang, ayah ke depan dulu ya. Iya, udah saya ke depan. Saya ingat pak, mama sama papa itu almarhum pengen banget makan nasi pulen dan daging di Hoka Bento. Rumah saya di Cileunyi, kan sama Jatos deket. Saya pakai motor nyimpang ke Jatos, beli 2 paket plus tambahan daging. Saya bawa ke Sumedang, teteh nggak tahu. Saya anterin doang, selesai pak, saya cium tangan, ya. Kemudian saya minum sebentar, duduk nggak nyampe setengah jam, saya pamitan lagi sama mama sama papa pulang lagi ke Bandung. Istri saya nggak tahu, taunya setelah saya perjalanan pulang lagi ke Bandung. Kenapa? Bukan saya ria-riaan hari ini pak, bukan ibu, tapi saya betul-betul orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kenapa? Mereka lah yang bisa membentuk dan membuat kita bisa seperti ini. Itu gambaran poin kedua. 2 saja saya sampaikan. Orang tua itu, bakti kepada orang tua, jalan menuju surga atau neraka. Saya pilih yang jalan surga, biar kita semangat pak. Karena apa? Islam itu bukan menakut-nakutkan, tapi memberikan kabar gembira, kabar bahagia, bahwa kita punya peluang yang sama, bisa kumpul sama keluarga di dalam surga, asal kita mau berbakti sama orang tua kita. Bahkan hidup kita akan semakin berkah saat kita mau taat patuh hormat kepada orang tua yang masih hidup tanpa tapi. Ada pepatah begini pak, ini kalimat dari ulama. Ulama itu bilang begini, orang tua itu merawat membesarkan anak agar anak-anaknya hidup. Tapi anak-anak ketika merawat orang tua hanya menunggu kematian. Betul kan? Iya kan? Orang tua merawat anak untuk hidup, tapi anak ketika merawat orang tua menanti kematian. Betul kan? Suka kesel, jengkel, sebel sama sikap orang tua kita yang makin sepuh, sampai bilang sama saudaranya, udah sabar aja, nggak lama lagi kok. Ada yang begitu? Ada ibu, jangan salah, ada. Daripada mereka harus menitipkan orang udah
sabar aja, nggak lama lagi kok, gitu. Nanti kalau orang tua kita udah nggak ada kan kita juga happy lagi, bisa pergi kemana-mana. Saya kalau pergi kemana-mana, kalau kemana-mana itu ngajak orang tua kalau saya. Kenapa? Biar dapat doanya dari mereka. Nah ini pelajaran bersama, saya ambil kesimpulan, berbakti kepada orang tua jadi jalan surga apa jalan neraka? Kalau saya pengen jadi jalan surga. Ibu-ibu pengen jadi jalan neraka apa surga? Surga. Maka satu, taat patuh kepada orang tua bukan hanya sekedar akhlak, ya, bukan hanya sekedar melepas kewajiban, tapi perintah Allah fardu ain menurut ulama kita untuk kita kerjakan kepada orang tua kita. Gimana kalau orang tua sudah meninggal? Kirimkan doa, kirimkan Al-Fatihah. Ketika berbuat sesuatu ingat orang tua, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang tuaku. Kalau ibu-ibu umroh, ya, bunda-bunda umroh, badalin tuh orang tua kita yang sudah wafat. Gak apa-apa bayar 2,5 juta, 3 juta setengah lewat mutawif. Tolong badalin. Ini namanya binnya ini. Begitu kita ikut nemenin, ya Allah terima amal yang sedikit ini, jadikan pahala untuk orang tua saya, jadikan penerang di dalam kubur orang tua saya. Buat yang masih hidup, yang kedua, surga itu pintunya masih terbuka lebar untuk kita, asal mau taat dan hormat kepada orang tua kita. Itu yang bisa saya sampaikan, ibu semua dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 3. Tidak mau terlalu mepet dengan waktu asar. Semoga berkenan dan menjadi kebaikan. Semangat untuk kita terus mendoakan orang tua kita yang sudah wafat agar bisa menjadi ahli surga. Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajat dari orang Firdaus kepada orang tua kami yang telah wafat, dan perkenankan kami sebagai anak-anak keturunannya bisa menyusul orang tua kami yang telah wafat ke dalam surga Firdausmu. Atur nuhun, jazakumullah khairan kasir. Semoga ayahanda Haji Hidayat dan Ibu Hajah Toria beserta keluarga besar semua dan orang tua kita semua yang telah wafat, Allah sempurnakan nikmat di tempat peristirahatannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.